Desa Nyangau terletak di antara perbukitan dan hutan yang mengelilinginya. Desa yang asri dan sejuk, jauh dari hiruk-pikuk dan kebisingan kota. Desa yang tertata rapi mencerminkan kepribadian warganya yang menjunjung tinggi sifat gotong royong dan kebersamaan. Tanah yang subur, air yang jernih dari perbukitan, serta keindahan alamnya merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dijaga kelestariannya. Ini kondisi jalan menuju ke Desa Nyangau. Jalannya masih berbentuk batu seperti ini. Sudah bagus, sudah lumayan bagus, sudah keras, bisa dilalui, tidak becek lagi di saat musim hujan pun. Dan pengambilan batunya di bukit ini, jalannya berbatu seperti ini. Tadinya sebelum ada pengerasan batu seperti ini masih tanah kuning. Jika musim hujan itu licin dan tidak bisa dilewati. Setelah dihampar batu yang mengambil dari bukit tadi itu, sudah lumayan untuk dilewati. Hanya saja batunya tidak mengikat. Batunya lepas-lepas seperti ini. Ini kalau untuk mengendarai motor harus hati-hati, karena batunya lepas-lepas seperti ini. Desa Nyangau termasuk posisi di pedalaman di Kalimantan Barat. Belum ada jaringan PLN masuk, jaringan listrik PLN belum ada. Penerangan masih menggunakan listrik swadaya yang digerakkan oleh genset. Jaringan seluler juga belum ada. Untuk mencari jaringan seluler, warga harus menaiki bukit yang tinggi. Inilah keadaan di desa di pedalaman di Kalimantan Barat. Ya, di desa ini belum ada jaringan listrik dari PLN. Sementara ini, warga masih menggunakan listrik swadaya dengan penggerak mesin genset, yang itu pun menyala hanya jam setengah 6 sore sampai jam 10 malam saja. Begitu pula jaringan seluler atau internet. Untuk mendapatkan sinyal seluler, warga harus mendaki ke tempat yang lebih tinggi atau bukit. Secara administratif, desa ini masuk dalam Kecamatan Elahilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
Diperlukan waktu hampir 2 jam untuk menuju ke tempat ini dari kota Nangapino dengan mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan sedang melalui jalan yang beraspal dan berbatu. Terlihat di setiap depan pintu rumah warga tersedia tempat air bersih dan sanitizer, yang artinya bahwa di desa ini sangat mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah agar terhindar dari COVID-19. Ini suasana di desa Nyangau di pagi hari. Rumah-rumah di sini sudah tertata rapi. Jadi walaupun letaknya di agak pedalaman, tapi sini sudah tertata rapi. Kantor desa Nyangau terletak di sebuah bukit, di atas bukit. Jadi dari atas ini kelihatan perbukitan. Dengan Bapak siapa? Bapak Ramon. Pak Ramon. Di sini bagian apa? Kasih Gesra. Kasih Gesra. Kantor Desa Nyangau jam berapa buka ya? Jam 8. Jam 8 itu udah standby itu ya? Ya, yang jelas kan kita datang buka kantor tiket dulu. Oh, jadi warga misalkan ada yang pagi-pagi perlu ke sini sudah buka Ya, gitu, udah siap ya? Dia bukanya jam 8, tutupnya jam 1. Jam 1. Siap. Oh. Oke, makasih Pak Ramon. Ya. Desa Nyangau. Ini ruangan ke Pak Kades ya? Ini ruangan sekdes. Oh, ini pakai tenaga surya? Ya. Oh, ini rangkaian untuk menyimpan daya dari tenaga surya. Di sini belum ada listrik, jadinya masih menggunakan tenaga surya. Ini peduli sudah kubik ini. Sudah kubik. Baiklah, pulang kan kirim-kirim ke koram sana. Itu yang berak. Di sini ibu-ibu yang mencari batu. Berarti berapa itu 1 kubik itu? Setengah tuh. Oh, 1/2 kubik ya satu itu ya, jerigen. Setengah. Ini batu sungai, jadi dari sungai ambilnya. Lumayan jauh. Pembangunan desa terus berjalan. Contohnya pembangunan jalan antar permukiman dan sekaligus jalan warga menuju ke kebun-kebun warga. Dan juga ada pembangunan jalan menuju ke objek wisata alam air terjun Cahai Dahat dengan memberdayakan warga setempat. Jembatan ini menuju ke seberang sana. Di sana tuh ada air terjun Cahai Dahat. Jembatannya lumayan bagus, rapi. Di sana tuh ada pengerjaan proyek jalan untuk menuju ke air terjun Cahai Dahat. Ini sungai batu yang airnya jernih. Ini tempat mandi warga. Warga kalau mandi di sini, di air yang jernih ini, air berbatu, menggunakan papan ini besar, batang kayu yang dibelah. Di sini asik nih kalau mandi. Tadi mencuci pakaian, airnya sangat jernih.
Ini proyek pengecoran jalan menuju ke air terjun Cahai Dahat. Ini masih proses pengerjaan menggunakan batu sungai. Terjamin kuat, bagus. Di sini ada objek wisata air terjun Cahai Dahat. Jadi tidak jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Di sini saya jumpai kebun, dimana di sini banyak terdapat tanaman sahang. Nah, seperti ini, buahnya sangat lebat, tapi belum siap dipanen. Seperti ini buahnya. Sepertinya ada ratusan pohon ya. Ini dalam satu pokok saja banyak sekali apa namanya ya ini apa nyebutnya kalau satu tangkai ini ya, banyak sekali. Mungkin satu batang bisa berapa kilo ini, sangat lebat. Ini sepertinya belum tua ya, belum waktunya dipetik. Sangat lebat dan pohonnya pun subur. Tuh. Kalau di Kalimantan menanam sahang menggunakan tiang penyangganya ini kayu besi atau kayu belian. Kalau orang Kalimantan bilang kayu belian atau kayu ulin. Kayu ulin ini sangat awet terhadap cuaca, tidak mudah lapuk dan tahan dari rayap. Mampu bertahun-tahun, biasa digunakan untuk bangunan rumah, tiang penyangga rumah yang mampu bertahan puluhan tahun. Digunakan juga untuk penopang tanaman sahang. Selain ditanami sahang, di sini juga ditanami tanaman sayur. Sepertinya ini apa ini? Ini seperti sayur cipir, kalau saya bilang cipir. Nah, buahnya seperti ini. Ini daunnya pun sepertinya enak dimasak ini, yang masih muda. Oh, ada yang besar seperti ini. Wah, enak nih sayur bening. Ini seperti tumpang sari ya. Dalam satu area itu terdapat beberapa tanaman lain selain sahang, ada juga cabai. Ini saya berada di Desa Nyangau. Saya lihat di sini banyak sekali kebun, orang berkebun. Nah, ini cabainya. Ya, ada. Enaknya kalau punya kebun yang luas, kita bisa menanam bermacam tanaman sayur. Karena untuk belanja ke kota itu jauh, dan walaupun ada penjual sayur keliling yang biasa datang ke kampung kita, itu pun tidak bisa diandalkan. Kadang datang, kadang tidak. Walaupun tidak gemuk, tapi lumayan lah untuk
untuk dikonsumsi sendiri. Ini juga ditanami pohon jengkol. Ini pohon jengkol belum besar, masih sekitar setinggi 4 meter. Ini jengkol juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Harga jualnya pun mahal. Di sini jengkol dibudidayakan. Beginilah keadaan tinggal di perkampungan. Enaknya itu suasananya masih sejuk dan udaranya masih sejuk, masih banyak pepohonan, tidak seperti di kota ya. Suasananya bising, panas, polusi udara. Kalau di sini rasanya sejuk dan damai, tidak ada kebisingan, warganya pun ramah-ramah. Di sini saya menghampiri ibu-ibu yang sedang memarut singkong untuk dijual sebagai pakan ternak. Namun sebelumnya singkong harus dikeringkan dengan cara dijemur. Buat apa itu, Bu? Pernayaan itu. Oh, untuk mana ayam? Kira untuk... Nggak bisa lah. 5.000 1 kilo itu. Kira untuk dimakan. Enggak lah, makan itu cuci. Oh, dicuci. Bisa lah makan itu cuci. Udah bersih. Oh, ayam biasa kah? Lele ikan mau lah. Untuk ikan juga? Oh, mau lah. Kadang baik itu kelima. Oh, ada punya kolam juga? Nggak ada. Oh, mereka biasa beli kah? Oh, Biasa mereka beli. Kering kah masih basah? udah kering. Udah kering. Oh, 5.000. 5.000 sekilo. Kadang dah 6.000. Belum nentu. Nanam sendiri Ubi ya? Karena sendiri lah. Banyak orang beli. Ibu ini menuturkan bahwa singkong yang mereka tanam melimpah, tetapi sulit untuk menjemur atau mengeringkan singkong karena saat ini musim hujan. Karena ini kering. Oh, jemurnya sulit ya? Iya. Ini ubi parut untuk umpan hewan, untuk ayam.